Ada beberapa bukti nyata dari banyak bukti tentang besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Cinta Allah itu adalah cinta yang tidak terbatas. Hakikat dan besarnya tidak bisa dipersamakan dengan kasih sayang siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rahmat, kasih sayang, ku meliputi segala sesuatu." Quran Surah Al-A'raf 7, ayat 156. Berikut ini 5 bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, terutama umat manusia. Pertama, diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita kebingungan dalam menjalani hidup. Dia menurunkan Al-Quran sebagai penuntun hidup, agar kita dapat meraih bahagia di dunia dan akhirat. Firman-Nya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 2, ayat 2. Dalam ayat lain difirmankan pula, tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia Muhammad mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu, agar mereka mendapat petunjuk. Quran Surah As-Sajdah 32, ayat 3. Ada 3 petunjuk penting yang diberikan Al-Quran. Pertama, petunjuk akidah yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Allah dan kepercayaan akan kepastian hari pembalasan. Kedua, petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan moral, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Ketiga, petunjuk mengenai syariat dan hukum, yaitu dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum dalam hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Kedua, mengutus para rasul. Secara fitrah, setiap manusia membutuhkan teladan yang bisa dijadikan rujukan. Untuk memenuhi kebutuhan itulah, Allah mengutus para rasul. Dalam Quran Surah Al-An'am 6, ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dia tidak membiarkan manusia berjalan sendirian. Dia mengaruniakan teman terbaik yang akan menemani manusia menuju jalan kebahagiaan, mengenalkan manusia kepada Tuhannya, sekaligus menjadi model manusia yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Firman-Nya, "Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah." Quran Surah Al-Ahzab 33, ayat 21. Kita yang hidup tidak sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membuka warisannya berupa hadis dan sunnah. Di dalamnya terdapat penjelasan yang rinci tentang semua ajaran Allah. Ajaran yang berisi tentang petunjuk menjalin hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan dengan manusia, hablum minanas. Di dalamnya kita juga mendapati gambaran karakter mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan paling baik. Ketiga, diciptakannya alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan alam semesta tanpa maksud. Dia menjadikan semua yang ada di bumi dan di langit untuk memenuhi kebutuhan manusia. Difirmankan, "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, kemudian dia menuju langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah Al-Baqarah 2, ayat 29. Seluruh potensi yang ada di dalam dan permukaan bumi dihamparkan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Tidak ada satupun makhluk di alam ini yang tidak bermanfaat. Nyamuk misalnya. Walaupun mengganggu, nyamuk dapat membangkitkan kreativitas manusia, obat nyamuk contohnya. Dengan adanya nyamuk, banyak orang yang tercukupi ekonominya. Allah telah menciptakan alam dengan sangat sempurna, sehingga manusia dapat hidup di dalamnya dengan nyaman. Semuanya telah ditata dengan akurat. Perjalanan siang dan malam, rantai makanan antara makhluk hidup sampai pada lingkungan tempat ia hidup, semuanya telah diatur dengan hukumnya. Keempat, luasnya ampunan Allah. Bukti keempat adalah luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa manusia, Allah pasti akan mengampuni, asalkan ia betul-betul bertobat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Al-Quran, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya.
Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, terus-menerus, kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan, keutamaannya. Quran Surah Hud, 11, ayat 3. Tangan Allah terbuka setiap saat bagi orang yang mau bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang yang berbuat keburukan di siang hari bertobat, dan membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat keburukan di malam hari bertobat. Ini akan terus berlaku hingga matahari terbit dari arah barat, hadis riwayat Muslim. Kelima, memberikan rezeki. Allah adalah Al-Razzaq, Zat Maha Pemberi rezeki. Setiap makhluk diberinya rezeki agar mereka dapat hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diberi rezeki, termasuk manusia. Firman-Nya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Quran Surah Saba, 34, ayat 39. Demikian pula makhluk yang lain. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz. Quran Surah Hud, 11, ayat 6.